Ya, selamat pagi para siswa. Pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam sesi yang kedua. Nah, sesi yang kedua kita akan bicara tentang start from small things. Jadi kita akan memulai sesuatu yang baru dari hal-hal yang paling kecil yang kita punya. Nah, seringkali pernah nggak kita berbicara seperti ini? Orang yang bisa sukses, sir, orang yang bisa kaya, sir, adalah orang yang punya modal besar. Modal apa aja? Sir, saya nggak punya uang. Nah, itu modal yang besar gitu ya. Sir, saya bukan keturunan pengusaha gitu ya. Sir, saya nggak punya aset. Saya nggak punya handphone, saya nggak punya laptop gitu kan. Sir, saya nggak punya warisan. Jadi sehingga saya nggak bisa memulai usaha. Nah, seringkali kita pernah bilang seperti ini. Padahal menurut John Hawking ya, menurut John Hawking mengatakan seperti ini, bahwa fenomena yang baru muncul saat ini di era yang saat ini gitu ya. Orang yang ingin kaya cuma cukup punya kreatif yang paling sederhana. Kenapa? Karena Albert Einstein mengatakan seperti ini, sebuah masalah tidak bisa dipecahkan dengan pola pikir yang sama. Jadi kalau misalkan ada muncul masalah ya, muncul masalah yang kedua, muncul masalah yang ketiga ya. Nah, hal ini tidak bisa dipecahkan dengan cara yang sama atau pola pikir yang sama. Ya, jadi mengatakan bahwa Albert Einstein mengatakan bahwa setiap masalah yang muncul terus menerus gitu ya, perlu yang namanya kreativitas, perlu yang namanya inovasi. Untuk apa? Memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi setiap ada masalah kita butuh yang namanya inovasi. Ya, jadi di zaman saat ini bersyukur kita tinggal di era teknologi. Ya, mungkin papa mama kamu belum tinggal di era teknologi. Ya. Nah, sekarang kita tinggal di daerah teknologi itu untuk apa? Mempermudah kita. Apa? Mempermudah kita untuk mewujudkan, menyampaikan gagasan atau ide yang kita punya ke dalam orang-orang lain. Kita sebarkan ya ke seluruh dunia. Nah, hal ini akan mempermudah kita. Justru kita bersyukur kita punya tablet mungkin ya, tab. Kita punya laptop yang sederhana. Kita punya handphone yang sederhana. Software Android itu sudah biasa bagi kita gitu ya. Handphone, smartphone gitu ya. Bahkan kita sudah bisa nonton YouTube gitu ya. Nah, hal inilah yang membuat kita punya modal yang kecil ya. Nah, hari kita lihat ya, idealnya orang yang bisa teknologi atau melek teknologi itu yang bisa menciptakan, idealnya ya, yang bisa menciptakan inovasi supaya apa? Mereka bisa sukses ya di kemudian hari. Nah, namun hanya orang-orang tertentu, sekali lagi, hanya orang-orang tertentu saja yang mampu mewujudkan mimpi itu. Nah, tetapi kita bisa belajar dengan cara latihan. Oleh karena bagi kita ya, mau nggak di era kita yang saat ini, mereka yang punya ide yang unik gitu ya, menarik ya, diminati banyak orang, bahkan bisa jadi ladang uang gitu ya. Nah, hal ini didukung kenapa? Teknologi informasi yang begitu cepat, yang semakin besar menjadi peluang bagi kita untuk apa? Menjual ide-ide yang baru. Makanya kenapa yang muncul ada viral. Nah, itu yang bisa menjual ide-ide kita yang kreatif gitu ya. Nah, seringkali muncul yang namanya mitos ya. Ada mitos dan fakta gitu ya. Nah, seringkali kita berpikir bahwa kesuksesan itu hanya orang-orang tertentu saja. Ya, hal itu yang menjadi pembenaran atas suatu kemalasan. Sekali lagi, itu mitos. Apa itu mitos? Ya kan? Mitos itu seringkali kan bilang ya, ada orang tua bilang, ya, jangan berdiri di depan pintu, ya, jangan gunting kuku malam-malam. Itu mitos gitu ya. Hal ini yang berpikir bahwa itu jadi pembenaran ya atas suatu kemalasan gitu ya. Suatu informasi yang sebenarnya salah, itu mitos. Ya, suatu informasi yang sebenarnya salah tetapi dianggap benar karena telah beredar dari generasi ke generasi. Jadi papa mama kamu pernah bilang, jangan pergi ke pantai ya dengan pakai baju warna hijau. Nah, hal ini membuat kita ditakut, menjadi anggap kita bahwa benar perkataan orang tua kita gitu ya. Terus sebenarnya itu mitos, suatu informasi yang sebenarnya salah. Sekali lagi, informasi sebenarnya salah, tetapi dianggap benar, ya, karena telah beredar dari generasi ke generasi. Nah, seringkali kita juga berpikir bahwa sukses hanya untuk orang-orang tertentu saja. Hal ini menjadi pembenaran, akhirnya kita jadi malas, nggak mau mulai usaha, bisnis, gitu ya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Nah ya,
Kadang-kadang muncul mitos-mitos seperti itu ya. Mitos-mitos seperti itu. Nih, contoh misalkan kayak gini. Saya kasih contoh mitos tentang entrepreneur ya. Mitos misalkan saya sudah gagal berkali-kali gitu ya. Saya sepertinya nggak bisa sukses nih. Saya udah gagal sir berkali-kali, saya nggak bisa sukses. Nah itu mitos. Sebenarnya faktanya gitu ya, banyak orang yang menemukan jalan sukses gitu ya setelah apa? Melewati ratusan kegagalan. Faktanya itu ya. Jadi seringkali kita harus patahkan mitos-mitos yang ada muncul. Seringkali kita gagal berkali-kali, saya seperti nggak bisa sukses. Faktanya banyak orang yang sukses ya, menemukan jalan sukses setelah melewati justru banyak kegagalan. Nah, misalkan contoh apa lagi mitos dan fakta. Misalkan saya nggak mungkin bisa berbisnis. Kenapa? Saya nggak punya ilmu gitu ya. Faktanya ya, banyak pengusaha justru bukan jurusan bisnis. Mereka berhasil gitu ya. Terbukti dengan orang tua kalian, mama kalian gitu ya. Nah, bedanya apa? Kalau dulu kita punya ide ya, nggak punya modal gitu ya, atau nggak punya kenalan ya, ide itu bisa akhirnya nggak terwujud gitu ya, nggak bisa tercapai. Kenapa? Karena dulu ya kita punya ide kreatif nih. Tapi kalau sekarang kita punya ide, kita bisa apa? Bisa rekam ya, kita bisa upload ke YouTube dan kita bisa jadi artis viral, terkenal dalam waktu singkat. Nah itu bedanya zaman dulu. Nah kita akan lihat contohnya ya. Oke, kita akan lihat contoh pada sesi yang kedua. Kita lihat, saksikan video berikut ini. Ada sekelompok orang yang memiliki ide-ide kreatif ya. Nah, mereka menamakan dengan timnya adalah The Team Happy Holiday Indonesia. Nah, mungkin kalian sudah tahu beberapa orang yang ada dalam video ini ya. Ada Edoza dan kawan-kawan. Nah, mereka ini punya ide kreatif. Mereka bermain gitu ya. Kita lihat sebentar. Kita lihat videonya. Jadi yang kena kartu merah, dia akan menjadi korban dalam konten Central Park. Nah, permainannya Central Park, nah siapa yang akan dapat kartu merah? Ya, mereka mengisi waktu senggang mereka dengan berbagai macam ide yang kreatif, kemudian mereka bermain gitu ya, mereka bikin video gitu ya. Jadi intinya yang kalah mendapat kartu merah adalah mereka yang menerima tantangan, yaitu mereka harus menerobos air mancur yang ada di Central Park, dan mereka yang harus melakukan hal tersebut. Contohnya nih, nah ini saudara Stephen yang kalah mendapatkan kartu merah, jadi dia harus menerobos air mancur di dalam Central Park ini ya. Kita lihat. Ya, sekali lagi dia akan melakukan atraksi ya. Kita lihat. Ya, berhasil ya. Dia berhasil melakukan tantangan ya, meskipun Stephen ini mengalami dikejar ya sama sapam gitu ya, walaupun harus menerima tantangan seperti itu. Nah, video mereka buat, akhirnya mereka bentuk yang namanya The Happy Holiday Indonesia. Bahkan sekarang dia mungkin sekarang diliput beberapa stasiun TV seperti Trans TV ya. Jadi mereka terkenal akhirnya. Kata kuncinya adalah kreatif ya. Ini memanfaatkan teknologi, kemudian kita gabung dengan ide-ide yang muncul di dalam pikiran kita, ide-ide kreatif yang akan lahir. Kita akan membuat konsep baru. Nah, mungkin kalian masih ingat seperti video ini ya, yaitu video Gangnam Style ya. Mungkin kita akan putar sedikit aja ya, video Gangnam Style ya. Apa sih yang Mister akan sampaikan gitu ya. Nah, kita lihat sebentar. Oppan Gangnam Style. Ya. Nah, apa sih mereka lakukan gitu ya? Di Indonesia ada nggak sih? Ada, kalau yang ini kita lihat ya, di Indonesia. Kita lihat. Nah, kalau yang ini sama, The Happy Holiday Indonesia melakukan dance, yaitu dance Gangnam Style. Ya, perhatikan video di Bundaran HI ya. Video sederhana sebenarnya, ya.
tapi mereka mengalami tantangan-tantangan ya yang membuat akhirnya mereka viral gitu ya. Nah, kalau begitu apa sih keunggulan PSY gitu ya yang populer saat itu gitu ya. Nah, kreativitas itu sebenarnya bisa menggeser K-pop zaman itu. Nah, K-pop itu identik dengan apa? Cowok-cowok ganteng, betul ya, atletis gitu ya, dan bisa menari akrobatis dan dia gayanya susah ditiru. Tetapi si Gangnam Style itu memecahkan gitu ya, mematahkan bahwa yang K-pop itu nggak harus ganteng gitu ya. Buktinya si Gangnam Style itu bisa gitu ya dengan cowok-cowok seperti itu gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ada nih. Di dalam negeri itu banyak sekali video-video yang beredar viral gitu ya, padahal sederhana gitu ya. Contoh nih, polisi. Ya, kita lihat sebentar. Polisi sebenarnya lagi tugas di kantor gitu ya, di kantor polisi itu sendiri. Tapi dia apa yang dia lakukan gitu ya? Mungkin dia hobi gitu ya. Akhirnya membuat viral kemana-mana nih ya. Caya-caya gitu ya. Nah, akhirnya si Brito Norman ini akhirnya terkenal gitu ya, dan akhirnya bukan jadi polisi lagi, menjadi artis gitu ya. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba menyajikan hal-hal yang segar dan berbeda, dan hal itu yang membuat mereka itu dikenal oleh orang-orang banyak. Jadi kreatif itu nggak melulu menciptakan ide yang benar-benar baru. Sekali lagi, jadi kreatif sebenarnya tidak menciptakan ide-ide yang benar-benar baru ya. Nah, seorang entrepreneur itu memang punya keterbatasan ya, sekali lagi, ketika ingin mulai bisnis gitu ya. Tapi seringkali banyak alasan ya yang membuat kita tidak mau melakukan hal. Contohnya tidak ada modal, saya minim jaringan ya, nggak punya teman-teman gitu ya. Akhirnya ya saya bingung saya mau mulai yang mana. Tetapi selama kita masih punya ide, sekali lagi, setelah kita masih punya ide ya, ide yang kreatif, maka kita bisa memulai bisnisnya ya, menjadi pengusaha walaupun kita masih sekolah atau kita masih kuliah ya. Nah, hal yang paling penting sebenarnya adalah bukan mencari atau menemukan ide-ide yang hebat, yang revolusioner, seolah-olah itu susah diwujudkan, gitu ya. Tetapi bagaimana kita harus berani intinya. Ini kita harus berani apa? Untuk mewujudkan ide tersebut, untuk melakukan ide tersebut, gitu ya. Mungkin ada orang yang akan mengejek kita, meledek kita ya, atau menganggap kita lucu gitu ya dengan ide-ide yang kita miliki. Tetapi ingat baik-baik, ya. Dengan kita berani mewujudkannya, maka suatu saat nanti mungkin mereka yang meledek kita itu akan mengaku-ngaku bahwa dia itu ada teman kita gitu ya. Nah, contoh ide sederhana, seringkali kita lihat anak kecil tuh suka bermain boneka, betul ya? Biasa sebenarnya ya, ide-ide sederhana sebenarnya. Tetapi ternyata anak kecil itu juga bisa melihat membuat boneka itu jadi bantal ya untuk mereka tidur. Nah, ide tersebut itu muncul gitu ya. Coba kita pikirkan gitu ya. Kita lihat bantal, boneka gitu ya. Ya kan? Nah, akan muncul nih bagaimana cara membuatnya. Kita bikin aja combine gitu ya, boneka dengan bantal. Hal ini muncul gitu. Siapa tahu justru menjadi peluang sukses kita membuat bantal berbentuk boneka-boneka yang nyaman. Intinya adalah berani mewujudkannya. Jadi, ide kreatif itu bisa muncul dalam keseharian-harian kita atau masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan kita yang kita temui di sekitar kita, lingkungan kita. Contohnya nih, kita punya teman yang mengalami susah dalam belajar gitu ya. Dia tidak tahu cara belajar yang benar, cara efektif yang belajar gitu ya. Nah, bagaimana cara kita bisa memecahkan masalah tersebut ya, dan kita memberikan solusinya kepada mereka gitu ya. Nah, contoh ada kisah sukses bernama Nita Ardini, yaitu seorang mahasiswi di Universitas Trisakti. Dan dia melihat adanya masalah yang diderita oleh mahasiswa, yaitu ngekos ya. Dia ngekos juga gitu ya. Mahasiswa itu ngekos sendiri gitu ya, dan mereka tuh tengah sempat membersihkan kosnya sendiri gitu ya. Nah, mereka berpikir bagaimana caranya bisa kamar kosnya itu bersih gitu ya, tapi tidak capek dengan cara menyapu gitu, harus nyapu, dia tidak mau gitu ya. Ya, tadi kita sudah membahas di Zoom meeting, yaitulah yang dilakukan oleh Ardini. Nah, jadi kita tidak cukup hanya pintar saja atau sekedar tahu, kita juga perlu memiliki kreativitas dan inovasi. Sekali lagi, kita harus punya kreativitas dan inovasi. Untuk apa? Menghasilkan konsep-konsep baru untuk memecahkan masalah. Jadi pertanyaannya, kita mau ikut bersaing dengan ide atau kreativitas, ya, atau kita cuma nonton, ya, teman-teman kita udah sukses nantinya. Kalau saya pilih jadi pemain. Bagaimana dengan kamu? Oke, kita akan saksikan sesi yang berikutnya dalam pertemuan berikutnya. Semangat, salam entrepreneur.